TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. JKI Alatas minta hakim bebaskan Anton Fajar Alogo Siregar dakwaan tak cermat dalam perhitungan kerugian negara. Penasehat hukum Anton Fajar Alogo Siregar, JKI Alatas, meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa Anton Fajar Alogo Siregar karena dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU dinilai tidak cermat mengenai perhitungan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi harus nyata dan pasti. Hal itu disampaikan dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo terkait pengeluaran komisi agen secara tidak sah pada 2019-2020 dengan agenda pembacaan surat nota pembelaan atau pledoi terdakwa dan penasehat hukum Anton Fajar Alogo Siregar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jumat 25 Agustus 2022. Menurut JKI Alatas, dalam perhitungan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi harus nyata dan pasti sehingga apabila tuntutan jaksa penuntut umum tidak cermat, maka terdakwa haruslah dibebaskan. JKI Alatas menambahkan adanya peraturan pemerintah penyertaan modal negara menurut PP nomor 44 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 yang ada penyertaan modal kepada BUMN juga tidak ada penyertaan modal pada anak perusahaan BUMN. Hal itu karena peraturan 2005 hanya pemerintah nomor 44 memungkinkan penyertaan modal negara ke BUMN dan perseroan terbatas swasta, tidak ada peraturan penyertaan modal ke anak perusahaan BUMN. Bahwa uang negara adalah uang yang dikuasai oleh Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 dan Kementerian Keuangan tidak pernah menguasai uang BUMN apalagi uang anak perusahaan BUMN, ujar JKI Alatas. JKI Alatas melanjutkan, maksud nyata dan pasti dalam kerugian negara itu adalah nyata, artinya uang, barang, surat berharga itu adalah nyata milik negara yang dicatat, dikelola, dan ditata usahakan negara. Pastinya artinya uang, barang, dan surat berharga itu adalah pasti jumlahnya, bukan jumlah indikasi, potensi, asumsi, maupun imajinasi. Artinya harus didasarkan pada nilai buku dan nilai nyata menurut pasal 38 dan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2016 lanjutnya. Selain itu, JKI Alatas membeberkan terkait kerugian negara adalah akibat kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti karena ada tindakan yang konkret, bukan karena pelanggaran SOP, apalagi SOP bukan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada kaitannya pelanggaran SOP yang berlangsung berakibat berkurangnya uang, surat berharga, dan barang. Bahwa apabila ada pelanggaran SOP anak perusahaan BUMN dengan melaksanakan ketentuan pasal 138 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 yaitu mengajukan permohonan perseroan ke pengadilan. Bebernya. Baik ya, bisa dimulai dari nomor berapa dulu? Terdakwa Anton dulu. Siregar. Siap. Yang mulia. Berarti nomor 25 ya. Ya, baik guys. Ya, silakan maju dulu. Baik guys, sidang perkara nomor 25 atas nama 25 Pitsus TPK 2022 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Dr. Anton Fajar Alogo Siregar dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah terdakwa hari ini sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sehat, bisa mengikuti persidangan ya. Baik. Hari ini acaranya ada pledoi baik dari
terdakwa sendiri maupun dari penasihat hukumnya. Baik, Yang Apakah Mulia. saudara secara pribadi mengajukan pledoi tersendiri atau tidak? Mengajukan Yang Mulia. Kalau begitu dari pertama didengarkan pledoi dari terdakwa dulu ya. Baik, Yang Mulia. Terima Silakan kasih. dibacakan. Yang saya muliakan Ketua Majelis Hakim beserta anggota Majelis Hakim, yang saya hormati Jaksa Penuntut Umum, yang saya hormati tim penasihat hukum, yang saya hormati keluarga saya dan para hadirin yang hadir dalam persidangan. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga saya hari ini dapat menghadiri persidangan yang sangat penting bagi kehidupan saya dan keluarga saya. Untuk nantinya saya dan keluarga kiranya dapat menjalani hari-hari lebih baik demi kehidupan saya di masa yang akan datang. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta penasihat hukum agar kiranya proses persidangan sampai dengan nantinya vonis saya bisa berjalan dengan adil dengan mempertimbangkan semua fakta-fakta dalam persidangan, dan tentunya adalah persidangan yang menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa di dalam persidangan ini. Dalam proses persidangan ini yang menghasilkan suatu keputusan kepada saya dengan berdasarkan vonis yang berkeadilan dan bernurani dan berkemanusiaan. Pada kesempatan ini saya memohon izin kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum untuk kiranya saya dapat menyampaikan dengan membacakan nota pembelaan saya di persidangan ini dengan harapan Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum serta penasihat hukum dapat mendengar dan menerima serta mengasihi saya dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, membukakan kelembutan dan kebaikan hati Yang Mulia Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sehingga kiranya Yang Mulia Majelis Hakim nantinya dapat membebaskan saya atau memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada saya dan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Yang saya muliakan Majelis Hakim, yang saya hormati Jaksa Penuntut Umum, penasihat hukum dan keluarga saya serta rekan-rekan media yang selalu setia mengikuti jalannya persidangan ini. Khususnya kepada ibunda saya, Haji Nyimas Ayu, yang tidak pernah putus doanya kepada saya, istri dan anak-anak, serta abang, adik, seluruh keluarga, sahabat-sahabat saya yang hadir dalam persidangan ini, yang juga selalu hadir dalam proses persidangan, yang bersama-sama terus mendoakan dan memberikan semangat kepada saya. Terima kasih atas atensi, empati, doa dan waktu yang diluangkan kepada saya, baik selama masa persidangan maupun saat saya menjalani kehidupan penahanan di rumah tahanan yang telah saya jalani dengan tidak mudah, dengan penuh kesabaran, keikhlasan, serta dilalui derai air mata selama lebih dari 9 bulan. Majelis Hakim yang saya muliakan, Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum yang saya hormati, ayah dan ibunda saya mendidik saya sangatlah menghormati dan mengedepankan arti dari nilai-nilai persaudaraan dan kasih sayang, arti dan nilai dari persahabatan, nilai-nilai keberanian dan kejujuran dalam menyampaikan kebenaran dan kesalahan, sehingga dalam proses persidangan ini saya sangat menghormati dan berpedoman kepada nilai-nilai yang telah diajarkan tersebut. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah saya capai selama bekerja di PT Bank Negara Indonesia, yang secara langsung maupun tidak langsung saya telah berperan dalam mendukung perkembangan Indonesia dan juga turut mendukung perkembangan perekonomian Indonesia. Saya juga berperan dalam membantu kemajuan UMKM Indonesia melalui pembinaan kepada jutaan UMKM Indonesia, dan saya pernah dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi anggota komite dari program kredit usaha rakyat di Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Saya juga bersyukur karena selama 25 tahun saya bertugas dan bekerja di PT Bank Negara Indonesia, tidak pernah sekalipun saya mendapat teguran maupun sanksi, baik itu dari audit internal maupun audit eksternal seperti BPK, BPKP, Kantor Akuntan Publik. Dan saya juga tidak pernah mendapat permasalahan hukum
atau melakukan perbuatan melanggar hukum selama saya mengabdikan diri di Bank Negara Indonesia. Berbagai prestasi dan dalam bidang perbankan dan pembiayaan serta pembinaan UMKM telah saya peroleh dan saya persembahkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian pada periode tahun 2015 sampai dengan 2017, saya telah berhasil mempersembahkan kepada Republik Indonesia berupa program peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi rendah melalui program perhutanan sosial, program kesejahteraan petani tebu, program kesejahteraan nelayan, program pembiayaan perkebunan rakyat, dan program pembiayaan petani garam dan lain-lainnya melalui pembiayaan kredit usaha rakyat dan kredit program lainnya di Bank Negara Indonesia. Dan yang terakhir, pada tahun 2017 telah berhasil membawa dan mempersembahkan prestasi kepada PT Bank Negara Indonesia sebagai bank terbaik dalam penyaluran kredit usaha rakyat dan bank terbaik memiliki inovasi dalam pembiayaan UMKM di Indonesia oleh pemerintah. Atas kinerja yang telah saya capai di Bank Negara Indonesia, saya sering mendapatkan berbagai jenis penghargaan dan kemudian pada tahun 2017 melalui proses yang cukup panjang dan tidak mudah, saya memenuhi kriteria menjadi talent pool, menjadi kandidat direksi BUMN. Kemudian apa yang telah saya berikan dan capai serta persembahkan melalui prestasi dan kinerja kepada bangsa dan negara Republik Indonesia melalui PT Bank Negara Indonesia tersebut, maka pada tanggal 13 Oktober 2017 Kementerian BUMN telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjabat sebagai Direktur Operasional Retail di PT Askrindo mulai dari tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan 30 Maret 2021. Kementerian Badan Usaha Milik Negara memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya sebagai Direktur Operasional Retail di PT Askrindo dengan harapan agar saya dapat terus memberikan kemajuan dalam bidang asuransi BUMN, khususnya dalam peran asuransi BUMN menjamin dan mendukung pengembangan UMKM Indonesia melalui pinjaman kredit usaha rakyat, di mana kredit usaha rakyat telah memiliki peran cukup besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Tidaklah mudah bagi saya dalam menjalankan tugas baru sebagai Direktur Operasional Retail PT Askrindo, karena saya sama sekali tidak memiliki latar belakang dan pengalaman bekerja di bisnis asuransi, sehingga saya harus lebih banyak belajar dalam memahami bisnis asuransi, khususnya di PT Askrindo. Proses pembelajaran tentunya harus dan akan saya lakukan sejalan dengan tugas-tugas saya sebagai Direktur Operasional Retail PT Askrindo untuk memberikan yang terbaik dan kemajuan PT Askrindo. Pada awal saya aktif bertugas di PT Askrindo sejak Oktober 2017, saya lebih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Dan tentunya kelulusan saya di OJK adalah menjadi kewajiban saya sebagai Direktur Operasional Retail Askrindo. Di samping hal tersebut, saya juga akan fokus meningkatkan kinerja PT Askrindo, khususnya terkait dengan tugas pokok Askrindo yang telah diberikan tugas oleh negara sebagai perusahaan asuransi penjaminan kredit usaha rakyat. Saya juga merupakan tulang punggung keluarga dengan istri dan anak-anak serta keluarga lainnya yang masih harus saya biayai kehidupan mereka di masa depan mereka. Sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan saya, maka saya akan mulai kehidupan baru untuk menerima pekerjaan penghasilan yang mungkin tidak mudah lagi bagi saya untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan status saya pernah menjadi terdakwa dan perkara tindak pidana korupsi. Dengan segala kerendahan hati saya sampaikan pembelaan ini dengan harapan kiranya dengan berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim, keadilan yang bernurani, yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan semua kesaksian, fakta-fakta dan semua kesaksian saya sehingga membebaskan saya dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menurut saya tidak adil. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mendengar, membaca dan mempertimbangkan pembelaan saya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kemuliaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Jakarta, 25 Agustus 2022. Hormat saya terdakwa Anton Fajar Alugo Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, untuk lampiran dianggap dibacakan ya. Kemudian
Untuk penasihat hukum terdakwa sudah Baik. siap dengan pembacaannya. Baik, sudah siap Yang Mulia. Tersebut tidak rasional dan tidak masuk akal. Maka dengan itu kami menolak dikarenakan terdakwa tidak pernah menikmati dan tidak pernah menerima uang tersebut di atas. B. Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan secara tugas dan fungsi pokok sebagai Direktur PT Askrindo dan Komisaris PT AMU, bahkan tidak pernah mengetahui secara teknis cara penggunaannya dan penarikannya dana tersebut seperti apa. C. Bahwa untuk pertanggungan uang pengganti tersebut menjadi tanggung jawab Direksi PT AMU periode 2019 sampai dengan 2020. Salah satu direksi adalah Wahyu Wisambada. D. Bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam memberikan tuntutan uang pengganti kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak pernah menikmati, menerima maupun meminta uang sebesar 91.452.147 rupiah. E. Bahwa yang patut dibebankan untuk uang pengganti sebesar 91.452.147 rupiah adalah para saksi yang telah menerima dan menikmati dana operasional tersebut dan sampai saat ini belum dikembalikan. Bahkan para saksi tersebut dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan maupun dihadirkan pula para saksi tersebut di tingkat penyidikan. Maka dari itu kami meminta Yang Mulia untuk dapat membebankan uang pengganti tersebut kepada para saksi yang telah menerima dan menikmati dana tersebut. F. Bahwa para saksi tersebut saat ini masih hidup dan berada di Indonesia maupun masih ada yang bekerja di perusahaan PT Askrindo maupun PT AMU, bahkan ada yang sudah pensiun. Oleh karena itu, kami sebagai penasihat hukum terdakwa meminta kepada Yang Mulia untuk dapat memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dapat melakukan penyidikan kembali kepada para saksi dan menaikkan status para saksi menjadi tersangka maupun terdakwa demi keadilan. Bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam melakukan tuntutan terkait uang pengganti sebesar 91.452.147 rupiah dikarenakan perhitungan yang dituangkan oleh jaksa penuntut umum menurut penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dan sangat keliru dalam perhitungan sehingga tuntutan jaksa penuntut umum dikatakan obscure label. Bahwa dalam perhitungan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi harus nyata dan pasti, sehingga apabila tuntutan jaksa penuntut umum tidak cermat, maka terdakwa haruslah dibebaskan atau setidak-tidaknya onslah van Rasvervolging. Kesimpulan. 1. Bahwa dengan adanya itikat baik dari terdakwa dan tidak adanya kegiatan, maka dana komisi operasional tersebut dikembalikan seluruhnya sehingga tidak ada mens rea dari terdakwa. 2. Bahwa pengembalian dana komisi operasional telah diterima oleh Saudara Fredrik C.F. Tasyam sebagai Direktur Utama PT AMU dengan adanya berita acara tanda terima pengembalian dana tersebut. 3. Bahwa terdakwa mengembalikan dana komisi operasional tersebut sebelum adanya audit internal
maupun BPKP dan juga sebelum dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI. 4. Bahwa berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016, poin kelima anggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016, poin 6 anggap sudah dibacakan. 6. Bahwa berdasarkan Permen nomor 5 tahun 2014 pasal 1 menyatakan anggap sudah dibacakan. 7. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 121 K/Pitsus 2020 anggap sudah dibacakan. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung Konstitusi nomor 01/PHPU strip press _16/2019 tanggal 27 Juni 2019 menyatakan pernyataan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN. Keterangan 8. Bahwa menurut pasal 1 angka 2 Permen BUMN nomor 4 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN nomor 3 tahun 2020, anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sahamnya sebagian besar dimiliki BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Keterangan bahwa sudah sangat jelas anak perusahaan BUMN bukan BUMN. 9. Bahwa dalam pasal 2 huruf G dan I Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 dan penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, negara tidak pernah melakukan penyertaan kepada anak perusahaan BUMN, dan pasal 2 huruf I Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 untuk mengatur kekayaan negara yang dipisahkan dalam perusahaan negara. Penjelasan umum menyatakan perusahaan yang menyertakan modal negara dan perjanjian dengan PP nomor 44 tahun 2005 nomor 72 tahun 2016 modal kepada BUMN, ada penyertaan modal perusahaan BUMN. Nomor 44 nomor 5 hanya memungkinkan penyertaan modal negara ke BUMN dan perseroan terbatas swasta. Tidak ada pengaturan penyertaan modal ke anak perusahaan BUMN. 11. Bahwa uang negara adalah uang yang dikuasai oleh Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007, dan Menteri Keuangan tidak pernah menguasai uang BUMN, apalagi uang anak perusahaan BUMN. 12. Bahwa maksud nyata dan pasti dalam kerugian negara itu adalah nyata, artinya uang, barang, dan surat berharga. Dan surat berharga itu adalah nyata milik negara yang dicatat, dikelola, dan ditata usahakan negara. Pasti artinya uang, barang, dan surat berharga itu adalah pasti jumlahnya, bukan jumlah indikasi, potensi, atau asumsi maupun imajinasi. Artinya harus didasarkan pada nilai buku dan nilai nyata menurut pasal 38 peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2016. 13. Bahwa kerugian negara adalah akibat kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti karena ada tindakan yang konkret, bukan karena pelanggaran SOP, apalagi SOP bukan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada kaitannya pelanggaran SOP yang langsung berakibat berkurangnya uang atau surat berharga dan barang. 14. Bahwa apabila ada pelanggaran SOP, anak perusahaan BUMN dengan melaksanakan ketentuan pasal 138 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, yaitu mengajukan permohonan perseroan ke pengadilan. 15. Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum pidana, ahli hukum administrasi negara, ahli hukum asuransi tidak mendukung dakwaan jaksa penuntut umum. 16. Bahwa selama terdakwa bekerja di perusahaan Askrindo dan juga sebagai komisaris PT AMU, terdakwa tidak pernah merugikan atau menikmati hasil dugaan tindak pidana korupsi dan juga tidak pernah menitipkan
program asuransi direct indirect atau lebih dikenal diamukan. Dengan adanya program FLPP justru PT Askrindo dan PT Amu preminya meningkat dan diuntungkan. Bahwa dengan terkait tuntutan yang dilakukan saudara jaksa penuntut umum, mohon maaf saya ulangi, bahwa dengan terkait tuntutan yang dilakukan saudara jaksa penuntut umum di atas dan merujuk pledoi atau pembelaan terdakwa, maka sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak ada mens rea sebagaimana tuntutan subsidiar dari jaksa penuntut umum, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya menyatakan perbuatan terdakwa bukanlah peristiwa pidana atau onslah van Rasvervolging. Penutup, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan pledoi penasihat hukum terdakwa seluruhnya. 2. Menyatakan membebaskan terdakwa Dr. Andes Anton Fajar Alogo Siregar MM dari segala tuntutan dari jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya menyatakan perbuatan terdakwa bukanlah peristiwa pidana atau onslah van Rasvervolging. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum merehabilitasi nama baik terdakwa. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. 5. Menentukan biaya perkara dibebankan kepada negara. Apabila majelis hakim yang mulia menemukan kebenaran material yang berbeda sebagaimana kami sampaikan dalam pledoi ini, maka dengan ini mohon majelis hakim yang mulia untuk tetap berpegang teguh dan prinsip keadilan yang hakiki. Mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikianlah pledoi dari penasihat hukum terdakwa ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih kuasa hukum terdakwa. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeki Alatas menegaskan, berdasarkan keterangan ahli hukum pidana, ahli hukum administrasi negara, ahli hukum asuransi tidak mendukung dakwaan jaksa penuntut umum. Menurutnya, selama terdakwa bekerja di perusahaan Askrindo dan juga sebagai komisaris PT Amu, terdakwa tidak pernah merugikan atau menikmati hasil dugaan tindak pidana korupsi dan juga tidak pernah menitipkan program asuransi direct indirect atau lebih dikenal diamukan. Dengan adanya program FLPP, justru PT Askrindo dan Amu preminya meningkat dan diuntungkan, ujarnya. Sebelumnya, Jeki Alatas mengungkapkan bahwa dengan adanya itikat baik dari terdakwa dan tidak adanya kegiatan, maka dana komisi operasional tersebut dikembalikan seluruhnya sehingga tidak ada mens rea dari terdakwa. Pengembalian dana komisi operasional telah diterima oleh saudara Frederick Sivi Tasyam sebagai Direktur Utama PT Amu dengan adanya berita acara tanda terima pengembalian dana tersebut. Terdakwa mengembalikan dana komisi operasional tersebut sebelum adanya audit internal maupun BPKP dan juga sebelum dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016 poin nomor 5 menyatakan bahwa ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian keuangan negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat
sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak berlaku bagi terdakwa yang bukan pejabat atau swasta yang mengembalikan kerugian negara dalam tenggang waktu tersebut. Ketentuan tersebut hanya berlaku. Pungkas Jeki Alatas. Sebelumnya, jaksa menuntut kepada 3 direksi PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo dalam perkara dugaan korupsi terkait pengeluaran komisi agen secara tidak sah pada 2019-2020. 3 direksi BUMN itu adalah Direktur Operasional Retail PT Askrindo Anton Fajar Alogos Siregar 4 tahun pidana penjara, Direktur Pemasaran PT AMU Wahyu Wisambada 8 tahun pidana penjara, dan Direktur SDM PT AMU Firman Berahima selama 4 tahun pidana penjara. Mereka diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Dirut Nyoman Sulendra, Dirut Frederik Tasam, Dirut Dwi Koraharjo dalam kurun waktu 2019-2020. Jaksa mendakwa mereka telah memperkaya Anton Fajar senilai $616.000 dan $821 juta, memperkaya Firman Berahima $385.000 dan merugikan negara $604,6 miliar. Ketiganya didakwa dengan 2 pasal dakwaan. Pertama, primer, Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, subsidiar, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Jakarta, Tim Liputan TVRI Nasional melaporkan.